Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan bacaan buku Al-Tazkirah, bekal menghadapi kehidupan abadi yang ditulis oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Kematian adalah kafarah bagi setiap muslim. Abu Nuaim telah meriwayatkan dari Asim Al-Ahwal dari Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kematian adalah kafarah bagi setiap muslim. Demikian disebut oleh Al-Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi dalam kitabnya Sirat Al-Muridin, di mana dia katakan hadis ini sahih hasan. Pengertian kafarah. Pada mulanya maksud hadis tadi ialah bahwa kematian itu menjadi penghapus terhadap segala macam penderitaan dan rasa sakit yang dirasakan oleh si mayit selama dalam sakitnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah berupa sakit dan lainnya, melainkan Allah mengurangi keburukan-keburukannya dengan musibah itu, sebagaimana pohon merontokkan daun-daun. Hadis riwayat Muslim. Dalam Al-Muwatta terdapat riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa dikehendaki baik oleh Allah maka dia memberinya musibah. Adapun dalam sebuah kabar yang maksur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku tidak akan mengeluarkan seorang dari dunia sedang aku berkehendak merahmatinya, sebelum aku memberinya balasan yang setimpal atas setiap keburukan yang telah ia lakukan, berupa sakit pada tubuhnya, musibah pada keluarga dan anaknya, kesempitan pada penghidupannya, dan kekurangan pada rezekinya. Aku membalasnya sampai kepada keburukan-keburukan yang seberat biji sawi sekalipun, dan jika masih tersisa, maka akan aku persulit kematiannya. Dengan demikian, dia datang kepadaku dalam keadaan seperti pada hari dia dilahirkan ibunya. Saya katakan ini berbeda dengan orang yang tidak dicintai oleh Allah dan tidak diridhoinya, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah kabar di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi kejayaanku dan keagunganku, aku tidak akan mengeluarkan seorang pun dari dunia yang aku berhendak menghazabnya sebelum aku memberinya balasan yang setimpal atas setiap kebaikan yang telah ia lakukan, berupa kesehatan pada tubuhnya, kelapangan pada rezekinya, kenyamanan pada penghidupannya, dan keamanan pada jalan yang ditempuhnya. Aku memberinya balasan sampai pada kebaikan-kebaikan yang seberat biji sawi sekalipun, dan jika masih tersisa dari kebaikannya, maka akan aku ringankan kematiannya. Dengan demikian, dia akan datang kepadaku dalam keadaan tidak mempunyai satupun kebaikan untuk menjaga dirinya dari neraka. Saya katakan pula, bahasa semakna dengan kabar di atas ada hadis Abu Daud dengan sanad sahih yang disebutkan oleh Abu Hasan bin Al-Hisar dari Ubaid bin Khalid As-Sulami dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kematian mendadak adalah hukuman yang menyedihkan bagi orang kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud secara mursal, sedang menurut riwayat At-Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya mati mendadak itu kenyamanan bagi orang mukmin dan hukuman yang menyedihkan atas orang kafir. Bahkan riwayat dari Abu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Daud alaihissalam meninggal dunia secara mendadak pada hari Sabtu. Dan dari Zaid bin Aslam, bekas budak Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila masih tersisa suatu dosa daripada seorang mukmin yang tidak seimbang dengan amalnya yang baik, maka dia dipersulit kematiannya, agar dengan merasakan sakaratul maut dan berbagai kesulitannya, dia bisa sampai ke derajat masuk surga. Dan sungguh seorang kafir apabila telah melakukan suatu kebaikan di dunia, maka kematiannya dimudahkan, supaya pahala kebaikannya terbalas dengan sempurna semasa di dunia. Kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Demikian disebutkan oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Al-Aziz Abu Nuaim juga telah mengeluarkan sebuah hadis dari Al-Amasi, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah. Dia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Nyawa orang mukmin itu keluar bagaikan keringat, dan sesungguhnya nyawa orang kafir itu dihunus bagaikan dihunusnya nyawa keledai. Dan sesungguhnya orang mukmin itu pun telah melakukan kesalahan juga, maka dia dipersulit ketika meninggal agar dengan demikian terhapus dosanya. Dan sesungguhnya orang kafir itu pun telah melakukan kebaikan, maka dimudahkan ketika meninggal agar dengan demikian terbalas kebaikannya. Demikian disebutkan oleh Abu Muhammad Abul Haq. Dan Ibnul Mubarak menyebutkan pula bahwa Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Aku menyukai mati karena rinduku kepada Tuhanku. Aku menyukai sakit karena dia menghapus kesalahanku, dan aku menyukai kefakiran karena rendah diri kepada Tuhanku Azza wa Jalla." Berbaik sangka dan takut kepada Allah saat menghadapi maut. Jangan ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya. Dalam hal ini, Muslim telah meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum wafatnya, jangan ada seorang pun dari kamu sekalian yang mati melainkan dia berbaik sangka kepada Allah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis di atas disebutkan pula oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab Husn Asal Hazni Billah, di mana dia tambahkan, karena sesungguhnya ada sebuah kaum yang benar-benar binasa dikarenakan mereka berburuk sangka kepada Allah. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepada mereka, "Dan yang demikian itu adalah prasangka kamu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakanmu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi." Surat Fussilat ayat 23. Menurut riwayat Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menemui seorang pemuda menjelang ajalnya. Beliau bertanya, "Bagaimana kamu rasakan dirimu?" Pemuda itu berkata, "Aku mengharap rahmat Allah wahai Rasulullah, tapi aku takut akan dosa-dosaku." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah terkumpul dua perasaan itu dalam hati seorang hamba mukmin dalam situasi seperti ini, melainkan Allah memberinya apa yang dia harapkan dan mengamankannya dari apa yang ia takutkan." Hadis ini disebut pula oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dan ditakhrij oleh At-Tirmizi dan menyebutnya hasan gharib. Ada juga sebagian ahli hadis meriwayatkan hadis ini dari sabit dari Nabi secara mursal. Sementara itu, At-Tirmizi telah menyebutkan juga pada prinsip ke-86 dalam kitabnya Nawadir al-Usul, telah berbicara kepada kami Yahya bin Habib dari Adi, dari Bashar bin Al-Mufadal, dari Auf, dari Al-Hasan, dari Rasulullah. Beliau bersabda, "Tuhanmu Azza wa Jalla telah berfirman, Aku tidak akan menghimpun pada hambaku dua rasa takut dan tidak pula menghimpun padanya dua rasa aman. Barang siapa takut kepadaku di dunia, maka aku beri dia rasa aman di akhirat. Dan barang siapa merasa aman kepadaku di dunia, maka aku beri dia rasa takut di akhirat." Abu Bakar bin Sabik al-Umawi meriwayatkan dari Abu Malik al-Janabi, dari Juwaibir, dari Ad-Dakdak, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang munajat Nabi Musa alaihissalam yang beliau ceritakan bahwa Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya tidak ada seorang pun hambaku yang menemui aku pada hari kiamat melainkan aku memeriksanya tentang apa yang ada pada kedua tangannya, kecuali dari orang-orang yang wara', karena aku malu kepada mereka, bahkan aku mengagungkan mereka, yakni aku muliakan mereka, dan aku masukkan mereka ke dalam surga tanpa hisab. Barang siapa malu kepada Allah di dunia ini atas apa yang telah dia perbuat, maka Allah akan malu memeriksanya dan menanyainya. Dan Allah tidak menghimpun padanya dua rasa malu sekaligus sebagaimana dia tidak menghimpun padanya dua rasa takut." Cara berbaik sangka kepada Allah saat menghadapi maut. Berbaik sangka atau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh seorang hamba pada saat menghadapi maut hendaklah lebih besar daripada yang dilakukannya ketika masih sehat.
yaitu berbaik sangka bahwa Allah mengasihinya, memaafkannya, dan mengampuni dosa-dosanya. Dan seyogyanya orang-orang yang berada di sisinya mengingat hal itu, supaya dia termasuk golongan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aku akan menuruti sangka hambaku terhadapku, maka biarlah dia menyangka aku sekehendaknya." Menurut riwayat Hamad bin Salamah dari Sabit dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jangan sekali-kali ada seorang pun dari kamu sekalian mati kecuali dia berbaik sangka kepada Allah, karena sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah itu adalah bayaran untuk masuk surga." Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, "Tiang agama keagungan terbesar dan puncak ketinggiannya adalah berbaik sangka kepada Allah. Maka barang siapa dari kamu sekalian mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah, dia akan masuk surga dengan manja." Maksudnya dalam keadaan gembira tanpa rasa takut. Abdullah bin Mas'ud juga menyatakan, "Demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, tidak seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah melainkan Allah memberinya apa yang dia sangka. Hal itu karena segala kebaikan ada di tangan Allah." Kemudian Ibnu Mubarak menyebutkan, Sufyan telah menyampaikan bahwa Ibnu Abbas berkata, "Apabila kamu sekalian melihat tanda kematian pada seorang, maka berilah dia kabar gembira bahwa agar dia menemui Tuhannya dalam keadaan berbaik sangka kepadanya. Tapi apabila dia masih hidup, maka berilah dia peringatan yang menakutkan." Adapun kata Al-Fudail, rasa takut itu lebih utama daripada harap jika seorang masih sehat. Tapi apabila kematian akan tiba, maka harap adalah lebih utama daripada rasa takut. Begitu pula Ibnu Abi Ad-Dunya menceritakan dari Yahya bin Abdullah Al-Basri bahwa Siwar bin Abdullah dari Al-Mu'tamir, dia berkata, "Kata ayahku pada saat menjelang wafatnya, 'Hai Mu'tamir, ceritakanlah kepadaku keringanan-keringanannya supaya aku bisa menemui Allah dalam keadaan berbaik sangka kepadanya.'" Dan masih kata Ibnu Abi Ad-Dunya dari Ammar bin Muhammad An-Naqi dari Khalaf dan Khalifah bin Husnain dari Ibrahim, dia berkata, "Dulu orang-orang suka memberitahukan kepada seseorang yang akan mati tentang amal-amal baiknya sehingga dia berbaik sangka kepada Tuhannya Azza wa Jalla." Menguatkan hal di atas, Sabit Al-Bunani bercerita tentang seorang pemuda yang sering melakukan kebodohan. Ketika dia akan mati, ibunya mendekap tubuhnya seraya berkata, "Wahai anakku, aku sering memperingatkanmu tentang kesudahan yang kini kamu alami." Pemuda itu pun menjawab, "Wahai ibunda, sesungguhnya aku punya Tuhan yang banyak memberi kebajikan, dan sesungguhnya hari ini aku tetap berharap akan memperoleh sebagian dari kebajikannya. Maka kiranya Allah merahmatinya berkat sangkaannya yang baik kepada Allah dalam keadaan seperti itu," kata Sabit mengakhiri ceritanya. Demikian pula Umar bin Zar pada suatu hari berbicara di hadapan Ibnu Abi Daud dan Abu Hanifah, "Ya Tuhanku, hendakkah engkau menghazab kami, sementara dalam lubuk hati kami masih terdapat tauhid? Aku pikir engkau tidak akan melakukan itu ya Allah. Ampunilah orang yang masih tetap dalam keadaan seperti tukang-tukang sihir masa Fir'aun itu pada saat-saat di mana engkau mengampuni mereka, yakni ketika mereka berucap, 'Kami beriman kepada Tuhan semesta alam.'" Asy-Syura ayat 47. Mendengar ucapan itu, Abu Hanifah berkata, "Semoga Allah merahmatimu, sepeninggalmu nanti tetaplah haram mengikuti caramu itu." Nabi Yahya bin Zakaria apabila menemui Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, dia cemberut. Berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam, apabila ia menemui saudaranya, dia tersenyum. Maka Nabi Isa bertanya, "Kamu temui aku dengan wajah cemberut, sepertinya kamu putus asa." Jawab Nabi Yahya, "Kamu temui aku dengan tersenyum, sepertinya orang yang aman." Maka Allah menurunkan wahyu kepada keduanya, "Sesungguhnya orang yang lebih aku sukai dari kalian berdua adalah ia yang lebih baik sangkaannya kepadaku." Demikian disebutkan oleh At-Tabari. Sementara itu, Zaid bin Aslam bercerita, ada seorang didatangkan pada hari kiamat, lalu dititahkan, "Bawalah orang ini ke neraka." Orang itu segera bertanya, "Mana solatku dan puasaku?" Maka Allah menegaskan,
Pada hari ini aku putuskan kamu dari rahmatku, sebagaimana kamu dahulu membuat hamba-hambaku putus asa terhadap rahmatku. Berkaitan dengan semua itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada yang berputus asa terhadap rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Surah Al-Hijr ayat 56. Mengenai rahmat Allah ini akan diterangkan lebih lanjut nanti pada bab luasnya rahmat dan ampunan Allah pada akhirat dan hari kiamat, insya Allah Ta'ala. Adab menghadiri orang mati, menalkin mayit. Muslim telah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarilah orang yang akan mati di antara kamu sekalian la ilaha illallah. Dan Ibnu Abi Ad-Dunya menyebutkan dari Zaid bin Aslam, dia berkata, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada orang yang akan meninggal, maka ajarilah dia mengucapkan la ilaha illallah, karena sesungguhnya tidak seorang pun yang diakhiri hidupnya dengan kalimat itu ketika akan mati, melainkan kalimat itu akan menjadi bekalnya menuju surga. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu juga menyeru, saksikanlah orang-orang yang akan meninggal di antara kamu sekalian. Ajari mereka dan ingatkan pula mengucapkan la ilaha illallah, karena sesungguhnya mereka melihat apa-apa yang tidak kamu lihat. Abu Nuaim menyebutkan pula sebuah hadis dari Makhul, dari Ismail bin Iyasi, dari Abu Mu'adz Utsman bin Hamid, dari Makhul, dari Watsilah bin Al-Asqa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saksikanlah orang-orang yang akan mati di antara kamu sekalian. Ajari mereka mengucapkan la ilaha illallah dan beri mereka kabar gembira tentang surga. Karena orang yang bijak sekalipun akan bingung pada saat menghadapi maut itu. Dan sesungguhnya setan amat dekat dengan manusia pada saat itu. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya malaikat melihat maut adalah lebih berat daripada 1000 kali pukulan pedang. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, tidak ada nyawa seorang pun keluar dari dunia ini sebelum tiap-tiap otot tubuhnya merasakan sakit karena upaya malaikat itu mencabutnya. Hadis ini gharib melalui jalur Makhul dan kami hanya mencatat dari perawi Ismail. Hukum dan cara mentalkin. Para ulama kita mengatakan bahwa mengajari orang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat tauhid ini merupakan sunnah matsurah, tradisi yang dicontohkan dari Nabi, yang kemudian dilaksanakan oleh kaum muslimin. Tujuan hal itu agar akhir perkataan yang diucapkan si mayit adalah la ilaha illallah. Dengan demikian diharapkan hidupnya yang berakhir dengan kebahagiaan dan termasuk golongan yang tercakup dalam keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dinyatakan sahih oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Lain dari itu, orang yang akan meninggal tersebut dapat mengingat bagaimana cara mengusir setan. Karena saat itu setan datang untuk merusak akidahnya sebagaimana akan diterangkan nanti. Apabila orang yang akan mati itu sudah dapat mengucapkan kalimat tauhid sekali, maka jangan ulangi, supaya dia tidak gelisah atau mengeluh. Para ulama memang tidak suka memperbanyak talqin, mengulangnya berkali-kali. Apabila orang yang akan mati itu telah menerima pengajaran tersebut atau telah memahaminya, Ibnul Mubarak umpamanya, ia berkata, ajarilah orang yang akan mati mengucapkan la ilaha illallah, dan apabila telah mengucapkannya maka biarkan dia. Abu Muhammad Abdul Haq menjelaskan, hal itu karena bila dipaksakan, orang yang mati itu justru gelisah, mengeluh. Lalu setan menjadikan berat untuk mengucapkan kalimat tauhid dan menyebabkan su'ul khotimah. Demikian pula yang dianjurkan oleh Ibnul Mubarak, kata Al-Hasan bin Isa, Ibnul Mubarak pernah berkata kepadaku, ajarilah aku mengucapkan syahadat dan jangan ulangi kecuali jika aku mengucapkan perkataan lain. Maksudnya, agar orang-orang yang akan meninggal dunia itu mati dalam keadaan tidak ada suatu pun di dalam hatinya kecuali la ilaha illallah. Karena yang penting adalah apa yang ada dalam hati. Perbuatan hatilah yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang merupakan penyebab keselamatan. Adapun gerakan lidah tanpa ada landasannya di dalam hati, maka tidak berguna dan tidak dianggap adanya.
Saya katakan terkadang talqin bisa dilakukan dengan menyebutkan hadis di sisi seorang alim yang akan meninggal dunia. Seperti yang diceritakan oleh Abu Nuaim bahwa ketika Abu Zur'ah akan meninggal dunia, di sisinya ada Abu Hatim, Muhammad bin Salamah, Al-Munzir bin Syadzan, dan sejumlah ulama lainnya. Mereka menyebutkan hadis tentang talqin, tapi kemudian mereka malu kepada Abu Zur'ah. Mula-mula mereka berkata, "Mari kita saling mengingat hadis." Maka berkatalah Muhammad bin Salamah, "Telah bercerita kepada kami Ad-Dakdak dari Abu Sahim, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Salih bin Abdul Gharib, tapi tidak dia teruskan." Maka berkata pula Abu Hatim, "Telah bercerita kepada kami Bandar dari Abu Hasim, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Sahih bin Gharib, tapi tidak dia teruskan juga." Sementara yang lain diam saja. Maka berkatalah Abu Zur'ah, "Meski sedang dalam keadaan naza', dicabut nyawanya, telah bercerita kepada kami Abu Hasim dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Sahih bin Abu Gharib, dari Kasir bin Murrah bin Hadrami, dari Mu'az bin Jabal. Dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa akhir perkataannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Menurut riwayat lain, maka Allah mengharamkan dia masuk neraka." Sesudah itu Abu Zur'ah pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Semoga Allah merahmatinya. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Subrumah, dia berkata, "Saya bersama Amir As-Sabi dan menjenguk seorang yang sedang sakit. Kami dapati orang itu sangat menderita, dan di sisinya ada seorang yang mengajari membaca syahadat la ilaha illallah. Dia mengajarinya seperti itu banyak-banyak. Maka As-Sabi menegurnya, kasihanilah dia. Tiba-tiba orang yang sakit itu berkata, kamu ajari aku atau tidak, sesungguhnya aku tidak pernah berhenti mengucapkannya. Bahkan dia kemudian membacakan. Dan Allah membuat mereka selalu mengucapkan kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Al-Fat ayat 26. As-Sabi menutup dialog, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan teman kami ini. Ketika Al-Junaid akan meninggal, seorang berkata kepadanya, ucapkanlah la ilaha illallah. Al-Junaid menjawab, aku tak pernah melupakan dan aku selalu menyebutnya. Saya katakan, bagaimanapun orang yang akan mati harus diajari dan diingatkan mengucapkan syahadat meskipun dia sangat sadar, karena Abu Nuaim bin Hafiz pun menyebutkan sebuah hadis dari Makhul dari Watsilah bin Asqa dari Nabi SAW. Saksikanlah orang-orang yang akan meninggal dunia dan ajari mereka mengucapkan la ilaha illallah dan beri dia kabar gembira tentang surga, karena seorang laki-laki dan perempuan bijak sekalipun akan bingung ketika menghadapi kematian itu, dan sesungguhnya setan akan dekat dengan manusia pada saat itu. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya melihat malaikat maut itu lebih berat daripada 1000 kali pukulan pedang. Dan demi Allah yang menggenggam jiwaku, takkan keluar nyawa seorang pun dari dunia ini sebelum setiap anggota tubuhnya merasa sakit atas upaya malaikat itu mencabut nyawanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat maut datang kepada seorang laki-laki. Nabi melanjutkan, lalu malaikat maut itu memeriksanya ke dalam hati orang itu, maka tidak dia temukan apa-apa di sana. Lalu dia buka kedua rahang orang itu, maka dia dapati lidahnya menempel pada langit-langit mulutnya. Rupanya orang itu sedang mengucapkan la ilaha illallah, maka diampunilah dia berkat kalimat ikhlas itu. Hadis ini disebut oleh Ibnu Abi Ad-Dunya lengkap dengan isnadnya, kitab Al-Mutahdirin, dan Al-Tabari telah mengeluarkan hadis yang semakna dengannya, sebagaimana yang akan diterangkan nanti pada bab surga insya Allah Ta'ala.